Pak Wija, tapi kalau misalnya kita melihat ya, kalau ternyata benar begitu perang dagang terus berkelanjutan, ini kan sebenarnya efeknya sudah makin terasa ya, khususnya di Indonesia nih. Kalau misalnya kita lihat aja, industri retail ini juga ikut terimbas begitu. Bahkan satu persatu ini pusat belanja di Indonesia ini kan satu-satu berguguran kalau kita lihat. Ini kedepannya Indonesia mesti ngapain nih Pak Wija? Ya, jadi apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya struktural dan domestik. Jadi memang sejak kuartal kedua tahun lalu itu ada perlambatan ekonomi, daya beli mulai melambat gitu ya. Kita mengalami berbulan-bulan deflasi. Ini salah satu indikasi perlambatan daya beli. Dan itu ternyata berlanjut hingga sekarang dan diperparah situasinya dengan perang dagang ini. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ya ada dampak perang dagang, tetapi ini sebenarnya sesuatu yang tanpa perang dagang pun akan terjadi di Indonesia. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Hmm. Misalnya Kementerian Keuangan itu melepas blokir anggaran untuk beberapa kementerian, nilainya 86 triliun. Saya rasa itu lumayan. Apalagi cukup banyak itu anggaran PU yang bisa digelontorkan untuk proyek-proyek yang bisa menghidupi ribuan kontraktor kecil, puluhan ribu vendor, ratusan ribu tenaga kerja sektor konstruksi. Saya rasa ini respon yang cukup bagus, walaupun agak terlambat. Tapi kita bisa pahami kenapa Kemenq baru melepas blokir sekarang. Saya juga menduga karena Kemenq juga melihat ya tren penerimaan negara. Jadi blokir ini dilepas setelah Kementerian Keuangan, ini analisis saya ya, merasa yakin bahwa penerimaan negara ternyata ada tren yang membaik. Nah, ini sesuatu yang positif. Nah, yang lain yang perlu dilakukan menurut saya adalah kalibrasi program-program besar. Jadi program-program besar pemerintah yang menghabiskan begitu banyak anggaran, tetapi jangka panjang sifatnya itu mending dikurangi dulu, bukan di stop, Hmm. dikurangi dulu. Kemudian dialokasikan untuk program-program yang menciptakan lapangan kerja, mendongkrak daya beli masyarakat, dan sifatnya jangka pendek. Jadi kebijakan-kebijakan cyclical itu menurut saya harus mendapatkan perhatian lebih saat ini. Kembali kepada pertanyaan Francisca, apakah yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Sudah tepat. Tetapi agak terlambat memang, yang kedua perlu lebih masif lagi.